Si jago merah melahap lapak kardus dan vulkanisir ban di wilayah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kobaran api berawal dari lapak kardus bekas milik Bonar yang telah ditinggal pemiliknya. Kemudian api merambat ke lapak ban vulkanisir yang berada di sampingnya hingga menimbulkan asap tebal. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian sempat kesulitan memadamkan api. Akhirnya petugas menyemprotkan busa kimia untuk mempercepat proses pemadaman. Akibat kebakaran ini sejumlah mobil dan motor ludes dilap api. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik di dalam lapak kardus. Telah terjadi kebakaran tepatnya di ATK Kelurahan Pulau Gebang. Diduga awal api dari korsleting listrik di tempatnya Bang Bonar tumpukan kardus. Kebetulan di samping tumpukan kardus itu ada ban-ban kelek bekas UI yang berada di elok penggilingan. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang warga tewas saat 10 unit rumah di Pulau Buluh, Batam, Kepulauan Riau terbakar. Dan ketika saya memantau Video Ponpes Al Zaitun undang aktivis Yahudi saat perayaan Tahun Baru Islam viral di media sosial. dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang. Tetapi di sini Ratusan warga desa Sukabakri, Kabupaten Garut menggeruduk salah satu bank karena tiba-tiba memiliki utang jutaan rupiah. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi mengenai 10 unit rumah warga di Pulau Buluh, Batam, Kepulauan Riau terbakar. Akibatnya seorang warga tewas akibat terjebak di dalam rumah saat peristiwa terjadi. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang terjadi di Pulau Buluh, Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman tersebut terlihat api semakin membesar dan menghanguskan rumah warga yang berada di bibir pantai. Rumah warga yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar ke rumah warga lainnya. Akibat peristiwa ini 10 unit rumah warga yang berada di pesisir pulau hangus dilahap si jago merah. Sementara satu orang warga tewas lantaran terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Lambatnya proses pemadaman terjadi karena di wilayah Pulau Buluh tidak ada alat pemadam kebakaran dan unit petugas damkar. Maunya masyarakat tadi portable yang pemadam pompa air ini bisa dibawa kemana-mana. Oleh Pak Azman mungkin katanya itu agak repot. Kenapa? Karena memilih satu gensetnya satu pompa ke tempat lain. Jadi saran beliau tadi memasang instalasi. Misalnya berapa meter ada satu instalasi, berapa meter satu instalasi. Sehingga nanti kalau ada kebakaran, pompa ini hanya tinggal menyocok ke instalasi itu aja, selesai. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, sementara jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batam. Di Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ribuan driver ojek online berdemonstrasi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Mereka menagih janji Gubernur Jawa Timur untuk segera menerbitkan keputusan sistem tarif ojek online. Datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, ribuan driver ojek online dan taksi online kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi.
Massa berkumpul di Jalan Frontage Road, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dalam aksi kali ini pengunjuk rasa menagih janji gubernur untuk segera menerbitkan keputusan mengatur tarif batas bawah serta jarak per kilometer untuk mensejahterakan para driver online. Aksi ini merupakan aksi yang ke-6 kalinya. Merespon keresahan para driver yang selama ini banyak dirugikan oleh aplikator yang bersaing dari sisi harga karena tidak adanya payung hukum dari pemerintah daerah. Aksi demo itu meminta kepada pemerintah agar supaya menerbitkan aturan gubernur atau peraturan gubernur terkait dengan aturan driver online yang berada di Jawa Timur. Itu meliputi tarif dan transportasi layanan online yang berada di Jawa Timur. Dari Jalan Ahmad Yani, Surabaya, aksi demo ini berlanjut ke beberapa titik seperti di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Mapolda Jatim, dan Gedung Negara Graha di Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan keterangan saksi ahli dari Rumah Sakit Mayapada. Sidang lanjutan penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan rekannya kembali digelar hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Mayapada yaitu Dr. Yeremia Tatang, merupakan dokter yang merawat David Ozora saat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Sehingga kehadirannya dalam sidang lanjutan ini untuk menemui titik terang keadilan bagi David Ozora. Jadi sebenarnya kan sidang hari ini kan untuk menilai kondisi si David dari awal masuk sampai dia pulang. Yang memang ini kan kondisi memang trauma berat dan memang kondisinya membaik pun juga melalui treatment yang sudah cukup lumayan banyak. Yang sekarang sih fokusnya dia sih menjalani terapi dulu untuk memaksimalkan fungsi yang sudah ada yang hilang. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, memastikan apa yang disampaikan oleh Dr. Tatang adalah fakta medis terkait kondisi David Ozora usai mendapatkan penganiayaan dari Mario Dandi dan rekannya. Dengar lebih detail lagi, terutama kenapa kita akan kejar terus, karena memang kalau fokus kita adalah bagaimana David ini bisa kembali normal, tetapi menghadapi sebuah fakta yang Dokter Tatang aja menyampaikan ini kalau balik 100% susah. Dan sampai saat ini juga masih fisioterapi kan. Kalau tadi misalnya dengar pengacara-pengacaranya yang pada nanya, yang ada yang malah mau nyalahin kuman, nyalahin bakteri, nyalahin penanganan rumah sakit sebelumnya, tadi patah semua melalui keterangannya Dokter Tatang. Sebelumnya, David Ozora menderita cedera otak akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan harus dirawat selama 53 hari di Rumah Sakit Mayapada. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Anugrah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga desa Sukabakri, Kabupaten Garut, Jawa Barat menggeruduk salah satu bank. Warga kesal karena ditagih utang senilai jutaan rupiah, padahal mereka tidak pernah meminjam uang dari bank tersebut. Ratusan warga yang mendadak punya utang dan dirugikan dalam kasus pinjaman fiktif oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Warga yang terkena tagihan fiktif tersebut besarannya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga 2 juta rupiah. Pihak PNM akan bertanggung mengenai persoalan tersebut setelah ada kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan verifikasi. Kita sedang melakukan verifikasi dulu Pak, berapa jumlah korban yang merasa dirugikan itu Pak. Nah kemarin udah aparat sama kepolisian dan segala macam. Kita siap sih bertanggung jawab apapun Pak. Saya belum bisa pastikan karena jumlahnya masing-masing berbeda. Mencapai ratusan Pak? Yang terindikasi sebenarnya 400 nasabah, tapi yang baru lapor 150. Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan pihaknya pun belum bisa memastikan nilai kerugian dari para korban. Ini masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian, karena
ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sekiranya akan masuk. Sebelumnya, ratusan warga Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut ramai-ramai mendatangi salah satu bank. Mereka mengaku kesal karena ditagih utang oleh petugas. Padahal mereka merasa tidak pernah mengajukan atau menerima dari dana PNM. Diduga kasus ini dilakukan oleh oknum yang sengaja mencuri data pribadi warga berupa kartu tanda penduduk untuk dijadikan jaminan utang. Kaget, kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar? Kalau ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya, berjanji nggak pernah. Usai mendapat laporan, pihak desa kemudian mendata nama-nama warga yang terkait kasus ini dengan dibantu dari pihak kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ibu Ima, salah satu warga korban pinjaman PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Selamat sore, Ibu Ima. Selamat sore, Mbak. Bu Ima, mungkin bisa dijelaskan lagi kronologinya kok bisa nama Ibu Ima ini ada di daftar list peminjam utang begitu? Iya, Mbak, ada penagihan. Seberapa besar, Bu, penagihannya ke Ibu? Pinjaman sebesar 2 juta, sisanya 850.000. 2 juta, tapi sebelumnya Ibu nggak ada pernah pinjam ke bank ini, Bu? Nggak pernah sama sekali. Terus dari mana Ibu mengetahui bahwa Ibu dibilang katanya punya utang? Saya cross check langsung ke pihak bank PNM-nya. Sebelum cross check gitu informasi bahwa nama Ibu ada di list yang punya utang begitu. Oh ya, ada penagihan terhadap adik ipar saya bernama Rina Marlina. Karena ada petugasnya langsung datang. Nah, langsung saya beserta adik ipar saya, suami saya serta Bapak RT-nya langsung cross check ke pihak PNM. Ternyata saya juga ada. Oh, jadi ada ipar Ibu juga ditagih? Iya, betul. Itu awal mulanya adik ipar saya yang ditagih. Berarti sudah lapor kemana, Bu? Ini sudah lapor ke pihak desanya langsung, ke pihak PNM-nya langsung, ke Pak Kepolisian juga. Terus saat ini proses penyelidikan sudah sejauh mana, Bu? Masih diselidiki sama Pak Kepolisian. Gitu. Yang terjerat utang tidak hanya Ibu, ada berapa banyak warga? Ada sekitar 407 orang, hampir satu desa yang menjadi korban. Hampir satu desa, dan itu besaran utangnya, besar penagihannya berapa, Bu, kalau boleh tahu? Rata-rata orang? Rata-ratanya 2 jutaan. 2 jutaan? Iya. Itu 2 juta ada bunganya atau gimana? Nggak tahu masalah itu, soalnya utangnya 2 juta. Kalau pribadi saya sisanya 850.000 lagi. Tanggal pencairannya itu tanggal 20 Oktober 2022, jadi hampir 1 tahun sekarang. Berarti 20 Oktober 2022 lalu dari data begitu, hampir setahun gitu ya. Jadi sisa Ibu 850.000 lagi gitu. Ya, betul. Baik. Terus sekarang prosesnya masih penyelidikan seperti apa, Bu? Apakah sudah dimulai ketahui begitu siapa orang atau oknum yang diduga sebagai pelakunya gitu, Bu? Dari pihak PNM sudah memberikan verifikasi data untuk siapa saja korban-korbannya, langsung dibersihkan namanya. Oh, jadi berarti sekarang udah ini soal pelakunya Ibu udah tahu belum siapa yang ini? Nanti saja sama Pak Polisi aja ya. Oh, gitu. Diselidiki ya, masih diselidiki. Oh, masih diselidiki. Baik, tapi kalau misalnya ini berarti sekarang udah nggak ada penagihan lagi gitu ya, Bu ya? Nggak ada, udah di stop. Baik, terima kasih Bu Ima telah bergabung bersama iNews Sore. Salam sehat selalu, semoga segala sesuatunya semakin lancar lagi, Bu, ke depannya. Selamat sore.
Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena ini sore akan segera kembali usai jeda berikut ini dengan informasi mengenai video pondok pesantren Al-Zaitun yang mengundang aktivis Yahudi saat peringatan 1 Muharram. Selengkapnya usai jeda.